balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan film Donghua yang berjudul Crown of Steel. Noba ingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Yehua menangis selama 15 menit berturut-turut. Dengan susah payah dia berhasil menghentikan emosinya secara bertahap. Senior Ksatria Suci, aku mengucapkan terima kasih banyak, ucap Yehua. Han Qian tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan sebutkan itu. Jika Anda setuju dengan itu, Anda tidak perlu kembali ke kota Haoyue. Di masa depan Anda bisa mengikuti saya. Yehua cukup pintar. Dalam hal kecerdasan dia adalah seorang jenius. Dia dengan cepat berlutut sekali lagi. Dia segera menjawab, aku dengan hormat akan bertemu Tuan. Hahaha. Di masa depan Anda pasti akan menjadi salah satu bintang baru yang mempesona di kuil kesatria kami, ucap Han Qian. Bagus, mari kita langsung perbincangan yang sebenarnya. Hao Chen, selama penyisian Anda ditempatkan di 10 besar. Menurut aturan kuil kami harus menghadiahkan Anda dengan senjata. Saya mendengar bahwa di grup ketiga, senjata finalis kuil kesatria milik Anda mengalami kerusakan serius. Karena itu masalahnya Anda dapat menerima hadiah dari kuil kesatria kami. Senjata yang diberikan oleh kuil tergantung pada perhitunganmu. Besok pagi, Hanyu akan membawamu ke perbendaharaan kuil dan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Ngomong-ngomong, melihat kamu sudah pasti berada di peringkat pertama grup ketiga, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertandingan besok. Gurumu sudah mengangkatku sebagai gurunya, jadi kau adalah muridku. Ketika penatua ini kembali, saya harus menyiapkan hadiah selamat datang untuk Anda berdua. Little Yu, mulai sekarang kamu adalah pengikut Hao Chen. Anda seharusnya sudah tahu apa yang harus Anda lakukan, ucap Han Qian. Hanyu buru-buru berkata dengan hormat, iya kakek, saya pasti akan belajar dari master, dan saya tidak akan mengecewakan Anda lagi. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, saat ini Lang Haochen dan Hanyu memulai perjalanannya. Di perjalanan dia bertemu dengan dua orang yang aneh. Saat ini hanya dengan lambaian tangannya dia ketakutan sampai berkeringat dingin. Terlepas dari kenyataan bahwa dia berada di langkah kelima, tidak ada sedikit pun perlawanan. Siapa kedua orang tua ini? Bukankah kekuatan menakutkan ini mirip dengan kakek? Dengan posisi mereka, mengapa mereka ada di sini menjaga pintu? Penatua kurus dengan cicik berkata, tikus melahirkan tikus, tetapi garis keturunannya semakin buruk setiap generasi. Cucu yang dibesarkan oleh Han Qian bahkan tidak dapat mencapai apapun sendirian. Kemudian penatua gendut itu menggerakkan mulutnya dan berkata, siapa yang tidak mencapai apa-apa? Generasi muda kuil kesatria sangat berarti bagi aliansi. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat Anda sangka. Kemudian ketua kurus itu berkata lagi, omong kosong. Bahkan mereka semua bersama-sama tidak bisa menyamai Cai kita. Kemudian penatua gemuk itu tertawa kecil. Gadis kecil selalu perlu menikah. Apalagi anak yang baru masuk juga lumayan. Sepertinya usianya kurang lebih sama dengan Cai Ermu. Kemudian penatua kurus mengangkat bahunya. Dan dia berkata, sialan, gendut, apakah kamu ingin meledak? Penatua gemuk itu bersandar di kursinya dan berkata, kamu berani? Jika Anda benar-benar melakukannya, ayo cari tempat untuk berduel secara nyata. Tanpa ada yang kurang. Serangan diam-diam juga diperbolehkan. Penatua kurus kembali duduk di kursinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Lang Haochen meninggalkan dua penatua itu. Lang Haochen merasa bahwa kekuatan tarik tirani di sekitarnya tak henti-hentinya memisahkannya dari segala arah. Namun pada saat ini dia telah memulihkan kemampuannya untuk mengendalikan energi spiritualnya, memanipulasinya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi pada saat ini sebuah tangan besar terulur. Itu meraih bahunya dan dengan ringan mulai menariknya, membuat dunia ilusi dan gelap tiba-tiba menghilang. Membuka matanya, Lang Haochen sudah muncul di tempat lain. Ini adalah tempat yang dipenuhi dengan perasaan musik seni, dipenuhi dengan nyanyian burung dan aroma bunga, dan di depannya ada sebuah lembah. Kabut berwarna emas yang samar dan perkasa menyelimuti pintu masuk lembah. Pintu masuk lembah berjarak lebih dari 100 meter. Di atas tebing yang tidak stabil dan goyah yang mengejutkan ada dua kata besar, yaitu lembah kiling. Inikah gudang harta karun kuil kesatria? Lang Haochen tercengang saat dia melihat semua yang ada di depannya. Selamat datang teman muda, suara yang dalam terdengar di belakang Lang Haochen. Buru-buru Lang Haochen berbalik. Tiba-tiba dia melihat seorang penatua berdiri di belakangnya. Sepertinya dialah yang menariknya ke sini. Dan di belakangnya berdiri gerbang cahaya yang aneh.
Aneh bukan? Ucap ketua tinggi itu dan kurus. Rambut peraknya menutupi bahunya dan dia mengenakan jubah putih tradisional. Salam ketua, ucap Long Hao Chen memberi hormat padanya dengan salam kesatria. Penatua tertawa dan berkata, orang tua ini adalah Yang Hao Han. Anda bisa memanggilnya kakek Yang. Long Hao Chen menunjukkan rasa hormat sekali lagi dan dia berkata, halo kakek Yang. Yang Hao Han tersenyum, menepuk pundaknya dan berkata, bukankah tempat ini cukup aneh? Sebenarnya tempat ini tidak dibangun oleh Knight Temple dan diwariskan dari zaman kejayaan. Itu dibangun oleh elf di zaman kuno. Bukan hanya tempat ini, tapi gudang harta karun 5 kuil lainnya juga seperti ini. Sederhananya ini dibuat oleh elf maha kuasa kuno yang mampu memahami dan mengendalikan langit dan bumi dan menciptakan dunia paralel berdasarkan dunia asli kita. Yang Hao Han tersenyum dan berkata lagi, sejujurnya jika bukan karena harta ini berasal dari sisa ras elf kuno yang diterima ras manusia kita yang maha kuasa selama era kegelapan, saya khawatir kita manusia sudah punah. Long Hao Chen terkejut tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Ini jelas terkait dengan rahasia 6 kuil. Jika kakek Yang di depan mataku ini ingin mengatakan sesuatu, dia pasti akan melakukannya. Pergilah, lembah berisi hadiahmu, tapi juga akan ada ujian yang menunggumu. Jadi bersiaplah. Setelah memasuki lembah akan ada pertigaan jalan. Di pertigaan ini belok ke kiri, ikuti jalan dan Anda akan menerima hadiah Anda. Ucap kakek Yang menjelaskan. Terima kasih kakek Yang. Ucap Long Hao Chen menjawab dengan hormat dan berjalan menuju lembah kiling. 100 meter berlalu dengan cepat. Dan pada titik ini dia mengambil langkah dalam kabut tebal berwarna emas. Dalam kabut ini Long Hao Chen langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Tampaknya udara menjadi jauh lebih berat dan tekanan yang sangat besar mengelilinginya. Dalam waktu singkat sebagian pemandangan tiba-tiba menjadi berbeda. Seperti sebelumnya, di arah lain masih tidak jelas tetapi di sisi kiri sebuah lorong telah muncul. Lorong ini hanya selebar 3 meter dan di kedua sisinya muncul tebing-tebing tinggi. Seharusnya ada di sana, ucap Long Hao Chen sambil mengamati sekeliling sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di depannya muncul 10 pertigaan jalan yang berbeda. Masing-masing memiliki tebing tinggi di kedua sisi. Mana yang harus saya pilih? Haruskah saya tetap memilih yang paling kiri? Menghentikan langkahnya, Long Hao Chen berunung pada dirinya sendiri. Long Hao Chen ingat dengan sempurna apa yang kakek Yang katakan padanya untuk diingat dengan hati-hati sebelumnya. Kekuatan menghafalnya yang luar biasa saat ini sedang digunakan secara maksimal. Sebelumnya saya melewati kabut tipis. Sebagian energi spiritualnya telah dikonsumsi. Karena dia harus menghadapi ujian mempertahankan keadaan optimal jelas akan menjadi sangat penting. Di lembah kiling ini esensi cahaya jauh lebih kaya daripada di dunia luar. Pada saat ini tiba-tiba sesuatu menarik perhatian Long Hao Chen. Dia merasakan sedikit esensi cahaya paling murni berfluktuasi di sekelilingnya di udara. Hah? Ucap Long Hao Chen tiba-tiba membuka matanya yang melirik langsung ke arah tertentu. Esensi murni itu, meskipun hanya ada dalam jumlah kecil, dengan mengandalkan persepsinya yang luar biasa dia dapat segera menemukan jalan yang mereka tuju. Tanpa ragu-ragu lagi Long Hao Chen berdiri dan mengambil langkah besar. Dia membutuhkan waktu kurang dari 100 meter untuk berjalan ke pertigaan ini. Sungguh fluktuasi esensi cahaya yang kaya. Apa yang saya cari pasti ada di sana, ucap dalam hati Long Hao Chen. Tiba-tiba sebuah gerbang cahaya muncul di depannya. Gerbang cahaya ini benar-benar berbeda dari yang membawanya ke sini. Itu relatif jauh lebih kecil. Dengan tinggi 2 meter, lebar 1 meter, bentuknya lonjong dan ujungnya berwarna biru air. Mungkinkah saya harus masuk ke gerbang cahaya ini? Ucap Long Hao Chen berpikir dan berhenti maju. Dia berdiri di depan gerbang cahaya ini. Dia dapat segera merasakan bahwa fluktuasi esensi cahaya sebelumnya berasal dari dalamnya. Setelah ragu sejenak, Long Hao Chen menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya melangkah maju memasuki gerbang cahaya. Setelah melangkah masuk, Long Hao Chen hanya merasa bahwa dia kembali ke dunia nyata yang siluetnya langsung tampak ilusi. Cahaya biru dan kemasan tiba-tiba bersinar menerangi seluruh gua. Yang biru tampak seperti lautan tanpa batas, dan yang keemasan tampak seperti matahari saat fajar. Long Hao Chen langsung bingung dengan pemandangan ini. Ketika dia melihatnya, rasanya seperti dia kembali ke masa ketika ayahnya membantunya untuk menyelesaikan kebangkitan ilahinya. Energi spiritual cair di dalam dirinya membuat tubuhnya berkedip. Pintu masuknya rupanya dipenuhi oleh warna biru dan emas. Perasaan yang mereka kirimkan ke Long Hao Chen sama sekali berbeda. Tiba-tiba cahaya biru dan emas itu bergerak menuju Long Hao Chen. Long Hao Chen tidak melakukan apapun. Dia berdiri di sana dalam diam. Cahaya emas melemparkan dirinya ke arahnya.
Saat tubuhnya diselimuti cahaya kemasan, dia merasakan sensasi hangat di sekujur tubuhnya. Energi spiritual dalam dirinya berputar lebih cepat, dan itu tidak dapat dihentikan. Dia bisa merasakan esensi dari cahaya ini, kemurniannya yang tiada habisnya karena dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Tubuh Long Hao Chen terbungkus penutup emas ini. Itu mulai muncul secara bertahap, membiarkan cahaya kemasan melewatinya, memasuki tubuhnya dan berputar. Jika ada yang bisa melihat pemandangan ini, dia akan langsung tercengang. Brilian body, kemampuan tanda tangan yang tangguh milik Satria langkah ke-7, perwujudan cahaya dan perpaduan dengan cahaya. Long Hao Chen saat ini hanya pada langkah ke-5 dan baru saja menerobos. Namun pada saat ini perasaan bahaya muncul dalam dirinya. Tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat siluet berwarna biru. Melihat sosok ini, dia tidak bisa tidak terkejut. Itu karena terlihat persis sama dengannya. Satu-satunya perbedaan adalah tubuhnya berwarna biru transparan. Tekanan besar yang keluar darinya sepertinya berasal dari cahaya biru yang terkonsentrasi di tubuhnya. Detik berikutnya ia mengangkat kedua lengannya, dan kedua pedang berat berwarna biru muncul di kedua tangannya, membentang ke depan dan meluncurkan serangan. Pada saat ini Long Hao Chen tidak membawa senjata apapun. Tepat setelah terbangun dari keadaan luar biasa sebelumnya, dia tanpa sadar merangsang gelang ilahi di pergelangan tangannya, membuat mantel suci muncul dan melawan pukulan gambar biru itu. Tepat setelah itu dampak besar membuat Long Hao Chen mundur, dan sepasang pedang berat berwarna biru segera mengeluarkan lightning terus menyerang Holy Mantle seperti tetesan hujan. Hanya butuh sedetik untuk mantel suci hancur, karena serangan gambar biru ditujukan ke Long Hao Chen. Setelah beberapa saat penyesuaian singkat, Long Hao Chen bersiap dengan cara yang sama. Saat dia meletakkan tangannya di kedua sisi tubuhnya, dua pedang panjang dan ramping muncul di tangannya. Penciptaan senjata kental spiritual. Ini adalah energi spiritual yang berubah menjadi senjata. Meskipun pada awalnya dia sama sekali tidak tahu musuh macam apa yang dia lawan, dia menyadari bahwa dia sedang menghadapi dirinya sendiri. Menghadapi lightning terus gambar biru, pedang tipis di tangan Long Hao Chen juga mulai bergerak. Saat ini Long Hao Chen merasa seolah-olah dia telah kembali ke gua semut burung hantu itu. Menempatkan kedua pedangnya ke atas dan ke bawah, dia fokus sepenuhnya untuk tetap berkepala dingin. Dan meskipun serangan lawan sangat cepat, dia memblokir semuanya. Long Hao Chen menemukan bahwa kekuatan serangan lawannya tidak begitu besar. Mengandalkan spiritual foundation weapon Triton, dia masih berhasil melawan mereka. Namun terlepas dari kenyataan bahwa Long Hao Chen tidak menggunakan kemampuan apapun, energi spiritualnya dikonsumsi dengan cepat sama seperti sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak memiliki keuntungan apapun. Pada saat ini Long Hao Chen tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Persepsinya jauh lebih tinggi daripada orang biasa, sehingga saat dia memblokir serangan yang mengalir seperti hujan gambar biru, dia secara bersamaan mengamati kapasitas serangannya. Dia menemukan bahwa warna gambar biru ini telah menjadi jauh lebih gelap, dan setiap kali ia menyerang, tubuhnya akan menjadi sedikit lebih gelap. Pertama kali gambar biru meluncurkan lightning thrust, itu jelas memiliki kekuatan yang sangat berani. Tetapi setelah menghancurkan Holy Mantle miliknya, kekuatannya juga berkurang dan secara luas. Holy Mantle jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa melukai lawan. Tapi kemudian bagaimana kekuatan ofensifnya tiba-tiba turun? Saat itu apa yang terjadi padanya? Dengan proses berpikir ini, Long Hao Chen menemukan sesuatu tentang misteri ini. Energi spiritual dari gambar biru memiliki sedikit perbedaan dengan miliknya. Jika energi spiritualnya sendiri jatuh, energi spiritualnya juga akan jatuh. Sebelumnya ketika dia menggunakan Spirit Condensation Weapon Triton, energi spiritualnya sendiri telah menurun drastis. Dan akibatnya energi spiritualnya juga menurun, yang secara alami akan mempengaruhi kekuatan ofensifnya. Tiba-tiba sosok gambar biru itu berhenti dan melompat di udara, berputar dengan kecepatan tinggi. Itu adalah mengutuk pedang bergulir. Apakah dia menyalin keterampilan saya? Ucap Long Hao Chen sangat tercengang. Sebagai seseorang yang bisa menggunakan jurus itu, dia secara alami tahu betapa hebatnya kekuatan kemampuan ini. Namun pada saat itu Long Hao Chen tersenyum. Dengan cepat dia mundur melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi dan mengangkat kedua pedangnya yang berwarna emas bersinar. Dan dalam sekejap kapasitas mentalnya yang luar biasa juga melonjak, memungkinkan dia untuk menggunakan 3 skill sekaligus. Dia memegang pedang cahaya di tangan kirinya. 3 lingkaran cahaya bergelombang, White Halo, Guardian Favor, dan Imposing Ring. Dan pedang di tangan kanannya, itu merupakan cahaya putih yang bersinar. Tepatnya itu adalah pedang suci yang menyimpan kekuatan. Saat kultivasinya mencapai langkah ke-5, untuk menggunakan pedang suci dia tidak perlu mengucapkan mantra lagi.
Dia hanya perlu menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk pedang suci. Pada saat ini dia juga melepaskan mantel suci dari gerbang ilahinya dan memblokir pukulan pertama dari gambar biru itu. Sambil mundur beberapa langkah, Long Hao Chen juga menyelesaikan mantra berikutnya dengan kecepatan fenomenal. Dia menyelesaikan mantra Angelic Blessing dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.